Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening. Tes tes. Masih tidak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, bro. Oke, halo. What happened? What How are you happened? today? I'm really good. What about you? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? How are you? I'm good, bro. I'm good. So, guys, can you please turn on your kamera? Bisa dinyalakan kamera? Oke, can you please turn on your camera? Come on, please. Ya. Halo, si Sumairo, sis Juju, si Ad, Bro Chandra, halo. Aira, halo Aira. Hello, bro. So, Hello, ya, teman-teman yang lain ya, silakan dinyalakan kameranya ya, sis Nadia, Maria, Rizky, Isda, Novi, Fadil, please, if you may, please turn on your camera. And this is our second day. Ini adalah hari keduanya kita ya. So, what do you think about English, everyone? Bagaimana menurutnya teman-teman tentang bahasa Inggris? What do you think about English? Masih tidak ada jawaban ya? I What think very happened? Ini difficult. kenapa ini? English. Oke. English is interesting to learn. Ya, English Inggris. is fun. Bahasa Inggris itu susah. I will not say it's easy. Saya nggak akan bilang itu gampang, mudah atau gimana. Karena ya, what I feel about English it's little bit difficult too. But it depends on your motivation and your willings of why. Ini tergantung dari motivasinya teman-teman dan juga kemauannya teman-teman kenapa belajar bahasa Inggris. That's there are many reasons of people studying English. Banyak banyak alasan kenapa orang belajar bahasa Inggris ya. Maybe there are some of you because you think with good English I can make a good career. Mungkin beberapa orang berpikir dengan bahasa Inggris yang bagus dapat meningkatkan karir yang bagus juga dan sebagainya. But you know what? Believe it or not, teman-teman percaya atau tidak, but one of my motivation why I learned English, kenapa saya belajar bahasa Inggris, karena saya mau bikin caption yang bagus, yang keren. Teman-teman pasti punya BlackBerry ya kemarin ya, atau dapat masa-masanya orang pakai BBM. Belum ada Android. Itu kan biasa kita update-update status kan. Nah, di situ saya biasa upload apa sih quotes, kata-kata pakai bahasa Inggris, terus temanku kadang nyalahin. Ini Kahfi ini salah loh, maunya pakai is, maunya pakai verb ing, jangan pakai verb ing, ini subjeknya nggak ada kayak gitu, kayak sedih, bukan sedih, kayak annoyed, annoyed kayak jengkel, upset gitu, kesel, kesel sendiri kan. And ya udah baca-baca bahasa Inggris, ini udah tepat apa belum, kenapa ini bisa salah, dan akhirnya belajar bahasa Inggris karena itu awalnya. Biar bisa bikin status yang keren. Asik. Yeah, but maybe there are some of you because of something more serious gitu, sesuatu yang lebih lebih serius lagi ya. But anyway guys, I haven't known you teman-teman. Kemarin saya minta untuk saling memperkenalkan diri di grupnya, tapi kok nggak ada. Oh, saya belum ini ya. Saya belum buka. Oh, sorry guys, ternyata belum saya buka anunya ya. Grupnya itu udah saya buka ya. So guys, please introduce yourself. What is your full name and maybe your age, umurnya teman-teman, and where are you from? Dan teman-teman ini dari mana sih? Gitu di chat boxnya ya. Your name and maybe your age and also where you are right now. Silakan ditulis di chat boxnya teman-teman. I want you to introduce yourself on the chat box. Saya pengen teman-teman untuk memperkenalkan diri di chat boxnya. Please, Karin, 17 years old from Tangerang. 17 years old ya. Kita seumuran. Enggak ya.
Ali from Malang. Okay, what about the others? Teman-teman yang lain, please. And maybe if you want to say that about your hobby and your occupation, kalau misalnya teman-teman ingin tulis tentang hobi dan pekerjaannya juga nggak apa-apa, silahkan ya. Feel free, santai aja. Oh, okay. Actually, yeah, I will introduce myself once again. I am Kahfi, everyone. I am Kahfi, and I am in, what is it? I am in Semarang, of course. I stay in Semarang, but I am from South Sulawesi, exactly in Toraja. Saya berasal dari Toraja, teman-teman. And I am 23 years old. Saya 23 tahun. Oh, Bro Chandra, you are from Toraja. Ada sapo kita ya? Oke, Bro Teddy from Bandung. Miss Java. Sis Dian from Makassar. Hello everyone. Saya jarang-jarang dapat orang yang dari Sulawesi ya. Biasanya kayak yang kebanyak itu dari Sumatera. Sama daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan Semarang jarang banget. Oke. Oh, dan juga teman-teman selalu gunakan kapital untuk huruf I. Selalu gunakan huruf kapital untuk huruf I. Saya, I. Itu akan selalu kapital. Mau dia di awal, mau dia di akhir, atau di tengah, ya. Itu akan selalu kapital. That's from Sukabumi, from Lombok. From Lombok. Belum dekabar. Ya. Okay. So everyone, thank you very much. And also, I am from Semarang, 12 years old. Oh, Aira, where is your Semarang, Aira? Aira di mana Semarangnya? Where is your Semarang? I am in Ngalian ya, saya di Ngalian. That's Karawang, Palembang, but now in Solo. Banjarnegara. Oh, Banjarnegara is nearby Dieng, correct? Wonosobo, Wonosobo. Ya. Oh, from Palopo. Ini lebih dekat lagi sama rumahku. Actually, I'm from Masamba ya, dari Masamba. That's okay. So everyone, do you know what are we going to talk about for today? Tahu nggak hari ini kita akan membahas soal apa? Hobi. Oh, habis ya. Pertemuan kedua ya. Kirain habis itu pertemuan ketiga loh. Today we are going to talk about hobbies, of course. Yeah. And yeah. Guys, please tell me what is your hobby? Teman-teman silakan beritahu hobinya apa sih? Please tell me about your hobby. What is your hobby? Or maybe you have more than one hobbies. Then it's okay. Hobi. Actually, Scroll. Watching scrolling movie. TikTok. Okay. Please, silakan di chat ya. What are your hobbies, everyone? My hobbies is overthinking. Sama ya. Listening to music, playing badminton, listening to music, reading book, watching movie, singing, watching drama Korea. Okay, aerobik senam ya. Or maybe ada sesuatu yang lebih khusus lagi. Reading a book, playing volleyball and play football, drawing, playing Mobile Legends, listening to music, traveling, painting, staying on bed all day long. Rebahan ya. Reading books, jogging, playing piano. That's really cool. Reading a book,
hobbies is swimming. All about footballs. Ooh. Okay, so guys, today we are going to talk about hobbies. Yeah, of course, my hobby is one of them is playing games. Of course, I like games, and actually, because I cannot find any community here, so I never do it anymore. Udah nggak pernah lakuin, but tapi saya suka main basket juga. Cuman di sini susah ya, nggak pernah main basket. And also swimming. I love swimming. Yeah. Okay, so everyone, today we are going to talk about it. But before that, how are you today? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, I'm fine. I'm fine today. So-so. Kenapa ada apa dengan so-so-nya ini? Ada apa dengan biasa-biasa aja, teman-teman? Actually, so-so itu bukan baik-baik aja atau gimana. But in my perspective, merasa biasa-biasa saja itu tidak baik ya. Actually, we need to be fine all day. We need to be happy every day. That's ya walaupun kita tidak bisa paksakan ya. Jadi kalau misalnya selain dari kata good dan lain-lain sebagainya, so-so itu udah termasuk tidak bagus menurutku. Ya, actually that is personal opinion. Overthinking, ya, let it go ya. Strange, feeling strange. Okay, quite good so far. Yeah. Okay, so everyone, today we are going to talk about that. I hope that you are all fine. I hope that you have had your dinner too. Saya harap teman-teman udah pada makan malam juga. Kalau misalnya belum dan mau sambil makan malam, silakan. Sambil minum nggak apa-apa, sambil makan nggak apa-apa, sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sambil tiduran. Karena pasti tertidur. Apa perbedaannya I'm great sama I'm well? Actually, both of them are the same. Sama aja mau bilang I am great, I am good, I'm fine, I'm well, I am apa lagi, dan I am yang lainnya, teman-teman itu sebenarnya nggak apa-apa semua. Yang penting satu, ketika ditanya bagaimana kabarnya terus mau bilang badan lagi tidak enak badan terus bilangnya my body is not delicious, itu salah ya. Ada ya, ini sebenarnya udah banyak ya. Tapi I have one experience once when I was in Paris. Saya pernah waktu di kampung Inggris, teman-teman. Saya juga ngajar di sana. And then I ask them satu-satu, how are you bro? How are you mister? How are you mister? How are you miss? Terus jawabnya I'm good, I'm bad, I'm bla bla bla. Nah teman-teman, ada satu laki-laki saya tanya, halo mister, how are you? Terus dia bilang kayak gini, I am God. Teman-teman jangan bilang God. God itu Tuhan. Ya, kalau dibilang I am God, saya adalah Tuhan, kami kaget semua dong. Jadi itu ya yang pertama itu. Jangan bilang I'm God, tapi I am good. Oke? That's. Kalau misalnya kambing bagaimana penyebutannya? Jadi ada goat, ada good. Saya tulis di ini ya. Saya tulis di chat box-nya. Nah, teman-teman, apa sih namanya? Kambing itu cara bacanya goat. Cara bacanya kambing itu goat. Jadi go, langsung jadi turun gitu. Goat. Itu kambing. Kalau baik atau bagus atau dan sebagainya, sehat, teman-teman bisa bilang good. Itu baik. Kalau Tuhan, itu cara bacanya God. Tulisannya pun berbeda. God. Terus ada lagi satu tanya di lain harinya, tanya, halo Miss, kenapa kok pucat? Sehat kah? Gini kah? Anu Mister, apa ada apa? Anu, my body is not delicious. Nah, itu teman-temannya. Kalau misalnya mau bilang lagi nggak enak badan, I don't feel good, boleh. I don't feel good atau I am unwell, boleh. Terus I am under the, under. I am under the weather. I am under the weather, itu udah.
broken liver, sakit hati. Aduh, nggak gitu juga ya. Oke, jadi banyak seperti itu, teman-teman. Terus next lagi, what else? What else? Ya, itu aja sih kebanyakan. Terus ada enggak? Dan teman-teman ingat orang Amerika itu, ya, kebanyakan sih di Amerika. It's really difficult if I gonna say in another places. Tapi kalau di Amerika itu kalau misal walaupun pacaran ditanya how are you, terus si cewek kan kadang kan ngambek-ngambekan ya, maaf ya. Terus ditanya kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nah, teman-teman, jarang yang seperti itu ya, kayak gitu. Jadi misal saya punya pacar nih, terus pacarku mungkin saya mungkin nggak peka, terus pacarku ngambek gitu. Terus kutanya, ada apa? What happened? Mereka itu lebih baik diam aja dibandingkan bilang mereka itu lebih baik diam aja daripada bilang nggak apa-apa. That's mereka itu biasanya seperti itu biasanya. Walaupun tetap ada yang namanya manusiawi ya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, no problem. Padahal dalam hati ini, wah, udah bawa parang kayak gitu. Kak, materinya bisa di-share. Bisa. Teman-teman ada masalah dengan rekaman kemarin? Ada enggak ya? Do you have any problem with your recording yesterday? Teman-teman biasanya kalau nggak mau terputar itu ada dua kemungkinan. Tiga sih memang tiga. Ada tiga. Pertama itu device atau HP-nya atau tempat untuk buka linknya. Kedua itu jaringan. Ketiga itu memang dari saya. Maksudnya linknya memang nggak bagus dari sayanya. Uploadnya nggak No bagus. problem, sir. No problem. Oke, thank you very much. So everyone, kalau not good nggak bisa ya bro? Boleh, boleh, boleh. I'm not good. Tetapi kalau I'm not good itu biasanya tak tergantung konteks ya. Jadi kontekstual banget. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kayak saya ini bukan orang baik. I am not good. Kayak jadi bukan lebih ke apa namanya? Bukan ke keadaan tapi lebih ke sifat. Biasanya kayak gitu. You are a good man. Orang baik kayak gitu. That's, ya. Oke, that teman-teman, ayo kita mari masuk ya. Dan teman-teman kalau bisa, as long as that I am explaining something, teman-teman kalau bisa di-mute ya. Kenapa? Karena saya nggak enaknya nanti teman-teman terganggu, yang lainnya terganggu ya. Terus kalau misalnya saya yang mute paksa kan, gimana ya? So guys, I want to ask you, please answer me again on the chat box. Teman-teman bisa jawab lagi saya di chat boxnya. Do you prefer indoor or outdoor activities? Teman-teman prefer ini apa? Prefer itu lebih suka. Teman-teman lebih suka aktivitas dalam ruangan atau di luar ruangan dan kenapa? Please answer me on your chat box. Silakan ditulis di chat boxnya. Actually, for me myself, when I was a child, waktu saya masih anak-anak, teman-teman, I love outdoor activities. I love swimming. I love flying a kite. I love, how to say it? I love playing tag team and hide and seek. I prefer outdoor activities when I was a child. But right now, ya, by the time flies, seiring berjalannya waktu, I love indoor activities. Keluar pun pasti ke tempat-tempat ini ya. Keluar pun pasti ya paling ke warkop or something. Kalau sekarang, kalau dulu ya sukanya outdoor activities, luar ruangan. I prefer outdoor. Oh, teman-teman kebanyakan outdoor ya. Kalau saya it happened when I was a child. Waktu masih kecil, tapi sekarang udah. Okay, that's. Sekarang indoor ya, kebanyakan main Mobile Legend. Kalau main Mobile di luar itu layarnya nggak kelihatan. I like indoor activities because my hobbies and work are indoors. Oke. Apalagi saya ya. Kerja di kosan, tidur di kosan, makan di kosan, semua di kosan. Temanku nongkrong di kosan juga, teman-teman.
Really? Paling keluar beli makan kalau nggak masak. Oke, so guys, let's go to our topic. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak cara untuk menjelaskan soal hobi atau mengungkapkan soal hobi. Pertama, yang sesuai template yang biasa kita sebutkan ya, teman-teman. Biasanya kalau misal ditanya, Kavi, hobimu ngapain sih? Misal itu dalam bahasa Inggris. Cara jawabnya dalam bahasa Inggris, sekarang kita bilang, my hobby is, ya kan? Biasanya kita jawab kayak gitu kan. Bla bla bla, pakai verb ing. Biasanya pakai verb ing. Teman-teman, verb ing ini apa sih? Verb ing itu adalah kata kerja ditambahkan ing. Ya. Misal swim jadi swimming. Kayak gitu. Terus lanjut lagi, itu kalau misalnya kita cuman mau bilang hobinya cuman satu. Hobi satu. Kok habis? Hobi satu. Kalau misalnya kita mau bilang hobiku itu overthinking, tiduran, nonton film, apa segala macam, lebih dari satu pokoknya hobi yang kita mau bilang, teman-teman. Kita pakainya my hobbies. Kenapa tambah es? Karena itu menandakan kalau dia lebih dari satu. Dan are. Nah, terus ditambah ya verb ing lebih dari satu dong. Lebih plus satu ya. Lebih dari satu hobi. Seperti itu. Apakah ada cara lain? Ada banyak kayak tadi kan I like. Nah, misal seperti ini teman-teman. Silahkan dilihat ya. Misal seperti ini. Misal I like, ini nggak usah sebenarnya. I like, I enjoy aja. I am keen on aja. Sama I am fond of aja. Yang lain itu ditambahkan verb ing. Misal di sini verb ing sama kayak di bawah. I enjoy verb ing. Nggak usah pakai doing gitu. Nggak usah. I am keen on verb ing. Artinya apa? Bentar ya. I am fond of working. Nah, teman-teman, I like ini mau diganti jadi I love hiking. Itu boleh juga. Jadi misal, ini kan berasal dari kata exercise. Exercise itu berolahraga atau latihan gitu. Nah, I like exercising. Saya suka latihan, berolahraga. I like hiking. Saya suka muncak atau mendaki gunung. I enjoy shopping. Nggak usah pakai doing sebenarnya, nggak apa-apa. Shopping itu adalah berbelanja. I enjoy shopping. Enjoy ini apa teman-teman? Enjoy itu menikmati juga boleh. I am keen on reading. Keen on ini apa? Tertarik teman-teman. Tertarik, suka banget kayak gitu. Itu artinya keen on ya. Apakah harus menggunakan on? Iya. Kenapa? Karena memang udah pasangannya keen. Kalau keen itu pakainya on. Terus fond. Fond of ini apa? Fond of itu ada kayak rasa menikmati juga. Menikmati, nyaman, dan sebagainya. Jadi I am fond of listening to music. Mendengarkan musik. Dan teman-teman ingat teman-teman. Jadi ada beberapa kayak listening atau listen itu pasangannya to. Jadi listen music atau listening music itu sebenarnya udah nggak terlalu salah juga. Tapi kalau misalnya mau dibilang lebih tepatnya pakai listening to. Kayak gitu ya. Reading, shopping. Ini kan dari kata shop, hike, dari kata hike, exercise, read, listening, kayak gitu. I like healing, healing, hilang. Canda ya. Actually, I like traveling too, but my wallet doesn't like it. Saya suka jalan-jalan dan backpack enggak. Sepertinya banyak seperti kita yang kayak gitu ya. Oke. Next, apakah ada yang mau dibantu? Ada yang mau dibantu? Mau bertanya, deh. Do you have any questions to ask everyone? Please ask me. Nah, teman-teman silakan terserah pilih mau pakai my hobby is atau my hobbies are, mau pakai I like verb ing atau I enjoy verb ing, I can on verb ing, I am fond of verb ing. Teman-teman silakan menggunakan salah satu cara tersebut untuk mengatakan hobinya teman-teman. Misal, saya mau bilang my hobbies, saya pakai my hobbies aja. My hobbies are first overthinking.
Second, sleeping. Third, playing games. Fourth, banyak sih hobiku ya. Playing basketball. Bro, bagaimana kalau I am bukan I keen on ya, tapi I am keen on. Boleh pakai ini ya. I am keen on. Kalau misalnya di interview boleh, harusnya boleh. When can we use keen and fun? Boleh semua kok, boleh semua. Kalau hobi saya foto-foto in English apa bro? Foto-fotoin. Taking. Kalau misalnya memang yang sering diambil itu selfie, taking selfie. Kalau misalnya mau bilang foto aja, taking pictures. Taking selfie. Sebenarnya selfie itu bisa tambahkan S, selfies. Taking I pictures. love getting loose trick. Wah, itu biasanya teman-teman yang main Mobile Legends dapat loose trick kayak gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan ya. Teman-teman silakan coba apa hobinya menggunakan cara-cara demikian. Please. Come on, everyone. What are your hobbies actually? And if you may, please turn on your camera, guys. Ya. Ulang ya. Kalau misalnya ada kosakata yang mau Kak, bisa nggak cara ngejelasinnya jangan terlalu cepat? Iya, itu kemarin saya bilang teman-teman, saya terlalu cepat ya. Saya terlalu cepat Kak, guys. Maaf guys, mungkin karena logat ya. Yang kurang dimengertinya di mana? Silahkan katakan ke saya ya, si Jessica. Silahkan, nanti saya jelaskan supaya lebih ini. Biar nggak ngulang semua gitu. Yang kurang dimengerti yang I'm really sorry guys because I'm talking too fast. Maybe it's because of my accent karena orang timur ya, orang timur banyak yang jadi rap, jadi pasti udah bawaan mungkin cepat bicara. Come on everyone. What are your question? I am fond of watching drama Korea. Actually I like watching drama Korea but not all of them. Dan memang bukan suka banget kayak begitu ya. Bukan suka banget tapi ada memang yang bagus gitu. Kayak Moonlight Lovers kah apakah I don't know. I forgot the name and also Arthdal Chronicles itu keren banget sih. For me ya, I really like the genre. Arthdal Chronicles. What else? I am keen on update my skill every day. Pakai updating. Cuman updating itu agak kurang tepat tapi nggak apa-apa. Updating ya. Pakai getting atau getting up atau leveling up boleh. Itu untuk satu ya. Kalau udah pakai R udah banyak. Iya. My hobbies are jangan lupa Siska ya. Pakai R. My hobbies are listening to music. Kayak gitu. I enjoy exploring new places and chilling at the beach. Apa sih namanya? Nge-chill ya, nge-chill. Kalau senam aerobik itu doing. Nah, teman-teman kalau misalnya kayak gini senam aerobik kan nggak mungkin saya bilang dancing aerobik nggak. Tapi pakainya doing. Doing aerobik. Kayak gitu. I am fond of hanging out. Nongkrong ya. I enjoy exploring new places. Oke, scrolling. Dan teman-teman ingat Siska scrolling TikTok, lying down. Kayak gitu. My hobbies are singing, listening to music, watching movies, and sleeping beauty. Asik. Oke, so seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita akan, oh bentar. Bro, kalau bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau meminta sesuatu gimana ya? Tergantung kalau misalnya minta apa dulu kayak gitu. Pakainya ask biasanya. Can I ask? Boleh saya minta? Nah, teman-teman kita lanjut. Di sini akan ada beberapa aktivitas dan tanda-tandanya akan dia menggunakan verb ing. Walaupun ada beberapa yang enggak. Nanti saya jelaskan kenapa. Membaca buku. Teman-teman, ini
I'm really sorry. Tapi teman-teman, you need to memorize this. Teman-teman harus menghafalkan ini secara otodidak, independently, of course. What I can do for you, yang bisa saya lakukan untuk teman-teman adalah, you need to listen to me and my pronunciation about this vocabularies. Teman-teman harus mendengarkan saya dengan mendengarkan bagaimana cara pengucapannya ya. Nah, untuk menghafalkan itu teman-teman, that is your job. Oke, next. Ada reading books. Reading books, membaca buku. Menari itu dancing. Berasal dari kata dance ya. Singing, bukan singing. Bukan, tapi singing. Listening. Teman-teman, ini bukan listen, tapi listen. Listening to music. Sebenarnya itu agak alay ya kalau misalnya saya pakai mu, bukan mu. Ada y-nya dikit, tapi memang bahasa Inggris itu semakin alay, semakin enak didengar. That's. Sir, boleh digeser ke kiri sedikit karena ketutup. Tertutup tak teman-teman? Enggak sih. Teman-teman coba bisa di zoom in, zoom out itu ininya ya. Kalau layarnya ya, kalau pakai HP bisa. Coba. Terus teman-teman next. Listening to music. Itu mendengarkan musik. Kalau alat musik itu musical instruments. Nah, kenapa tidak ada verbingnya? Karena dia tidak ada kata kerja di sini. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya saya main alat musik? Berarti pakainya playing. Playing musical instruments. Terus learning a language. Teman-teman di sini sebenarnya pakai learning language. Learning a language kayak gitu boleh. Kalau memang hobinya belajar bahasa. Shopping. Shopping ya. Shopping, traveling, hiking, cycling, exercise. Kenapa tidak ada in-nya? Ya, ini mungkin kelupaan tulis buat nantinya. Exercising atau begini kata awalnya exercise menjadi exercise. Terus ada drawing. Gimana cara baca belajar bahasa? Learning a language. Teman-teman ingat bahasa ini cara penyebutannya itu langue. Ada ge-nya. Language. Gui. Ya, language. Lanjut exercising, drawing. Teman-teman menggambar itu draw. Bukan dra. Tapi draw. Pakai O langsung. Drawing. Drawing. Kalau mengkoleksi itu collect, mengkoleksi perangko ya, collecting stamps, bermain games, playing games, memasak, cooking, berkebun, gardening, permainan papan atau game papan seperti catur, monopoli, and others, playing board. Teman-teman bilang aja board, board games, playing board games. Berjalan kaki itu cara bacanya walk. W-O-K. Walk. Bagaimana dengan bekerja? Bekerja itu pakainya e. Terus ada slightly R di situ. Work pakai e. Jadi bekerja itu e, berjalan itu o. Walk. Jadi berjalan kaki, hobiku jalan kaki. Walking. Hobiku bekerja, working. Kalau menulis cerita, teman-teman, writing stories. Jadi W-nya itu ada, tapi nggak dianggap. Sedih ya. Writing stories. Memancing itu fishing. Kalau fotografi itu fotografi. Teman-teman, kenapa tidak ing? Karena fotografi itu bukan kata kerja. Fotografi itu adalah sebuah bidang. Jadi kalau misalnya hobiku ya moto-moto, itu ya bilang aja taking pictures. Terus nongkrong sama teman. Berenang dulu. Berenang itu swimming. M-nya jadi 2. Hang out with friends. Teman-teman sebenarnya nongkrong itu hang out aja. Nah, kalau misalnya hobinya hang out, teman-teman bisa bilang aja hanging out. Terus melukis itu painting. Ada pertanyaan?
Silakan ditanyakan lewat chat box-nya kalau ada. Dan ada yang bertanya teman-teman, ada yang bertanya di sini. Bro, kalau semisal seseorang berbicara pakai bahasa Inggris dengan orang luar negeri tanpa memperhatikan grammar, apakah mereka tetap mengerti walau kosakatanya tepat? Tergantung, karena satu kosakata itu memiliki banyak arti ya. Dan itu makanya kita ingin mengetahui sesuatu, berbicara sesuatu, kita harus tahu konteksnya kemana. Because I've been an interpreter ya, when I was in first year. Teman-teman, waktu saya masih semester 1 saya pernah jadi penerjemah dadakan ya. Itu sama orang India. Nah, teman-teman, kita taunya masalah itu problem ya. Dan dia itu biasanya pakainya isu. Isu. Nah, biasanya kita pakai isu itu kayak rumor kayak gitu kan. Nah, teman-teman, dia pakainya isu. Terus ada juga beberapa orang yang menggunakan kata isu itu terbit buku kayak begitu atau apalah seperti itu. Nah, jadi tergantung. Tapi kalau masalah grammar, waktu saya masih semester pertama itu saya yakin grammarku masih buruk banget dan ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Kenapa nggak pakai verb ing? Fotografi, karena fotografi bukan kata kerja yang bisa dijadikan kata kerja. Ing itu yang bisa dijadikan verb ing kan kata kerja aja. Ya, jadi taking pictures. Kalau hobi saya bertani, farming. Pakainya farming. My hobby is farming. Kayak gitu ya. Oke. Farming di Mobile Legends yuk. War terus. Ayo guys, ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, I'm going to give you a little bit a task to do. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya akan kasihkan sedikit tugas untuk teman-teman sekalian. Silakan ya. My hobbies, traveling and my hobbies are traveling and blogging. Iya, I'm really sorry guys. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin tadi karena saya terlalu cepat ya. Silakan ditanyakan about anything. Please ask me. Silakan diangkat tangannya atau langsung chat aja di chat box. Oh, angkat tangannya jangan angkat tangan di kamera ya, tapi angkat tangan lewat reaction. Kan agak susah ngelihat nih. Ya. Raise hand. Silakan tanyakan. I will wait. Bersepeda tadi bacanya bagaimana? Cycling. Sis Maira silakan bertanya. What is your question? Maira Nandayani, halo. Yang lain, oh kepencet, sir. Oke. Sis Juju, what is it? Ya bro, yang ingin saya tanyakan, apa sih bagaimana sih tipsnya supaya kita lancar bahasa Inggris? Kemarin saya sudah ikut speaking partner sampai intermediate, cuman keseret-seret bro. Di akhirnya saya balik lagi ke basic 1 gitu. Oke then. Ya pokoknya dari basic gimana caranya lancar ya. That is. Actually guys, pada dasarnya belajar itu kan sama praktek atau untuk mendapatkan suatu kemampuan atau ability. Actually, it based on our effort and also the time that we spent. Jadi seberapa besar usaha dan seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mendapatkan skill tersebut. Nah, masalahnya teman-teman, ada beberapa orang yang dan itu misal saya kalau misalnya belajar bahasa Arab sama sis Aira belajar bahasa Arab bisa jadi dengan level yang sama, kelas yang sama bisa jadi sis Aira lebih cepat. Kenapa? Karena mungkin sis Aira lebih muda daripada saya. Pikir paling mungkin anak umur 12 tahun lah atau berapa tahun. Mungkin pikirannya masih tentang nonton film, mandi sungai, main layangan, apa segala macam. Nah, sementara kalau misalnya saya belajar, itu kepikiran, waduh, ini mau pinjam di aplikasi ini apa enggak ya? Mau ini apa enggak ya?
gimana ya habis kuliah ya. Nah, sebenarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi itu. Tapi yang jelas satu yang pasti, semakin banyak waktu dan usaha yang kita luangkan di situ, pasti resultnya akan semakin besar. Saya masih belum bisa bro, padahal udah 2 bulan atau mungkin 3 bulan atau bahkan ada yang sampai 4 bulan. Nggak apa-apa, terus aja. Karena mungkin kondisinya kita berbeda dan itu yang memang harus kita terima. Yang penting satu, we do not stop. That's yang penting satu itu kita nggak berhenti aja. Yang penting terusin aja. Tapi kalau misal oke, niat udah nih akan selalu seperti itu. Gimana sih teknik-tekniknya? Teman-teman, in my campus, in my college, di kuliahku itu kita ada materi yang mungkin untuk anak-anak pendidikan bahasa Inggris di sini mungkin ada juga. Nama materinya adalah listening and speaking comprehension sama reading and writing comprehension. Jadi yang disandingkan itu listening sama speaking, terus yang kedua itu reading sama writing atau mendengarkan sama berbicara. Karena teman-teman, mungkin kita pernah mendengar pepatah seperti ini. Apa yang kamu dengar, itu yang akan kamu bicarakan. That's, ya kan? Kayak gitu. Nah, teman-teman, sama ini juga, untuk menjadi pembicara yang baik, untuk menjadi pembicara yang bagus, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena memang, teman-teman, kuat banget itu kaitannya tentang mendengarkan dan berbicara. That's kayak gitu ya. Jadi perbanyak dulu mendengarkan. Anggaplah kita baru, saya nggak tahu bahasa Cina. Teman-teman, mungkin kalau misalnya saya mau belajar bahasa Cina, apa yang saya lakukan dulu atau bahasa Jepang atau bahasa Korea? Pasti saya menonton film dulu. Banyak saya nggak tahu tulisannya gencana itu gimana, teman-teman. Tapi saya tahu artinya tidak apa-apa. Iya kan? Karena itu yang sering saya dengar. Gencana, gencana. That's. Jadi teman-teman, anggaplah kita memposisikan diri sebagai bayi. Bayi tidak bisa membaca, bayi tidak bisa berbicara, bayi juga tidak bisa menulis. Yang bisa mereka lakukan apa? Satu aja, mendengarkan. That's. Kebanyakin aja dulu mendengarkan. Udah bagus ya, tinggal perbanyak kosakatanya. Bagaimana caranya? Dengan membaca. That's. Apakah sambil mendengarkan lirik lagu sambil dibaca juga liriknya? Mendengarkan lagu sambil dibaca liriknya? That's. Nah, nanti mungkin akan ada di fasenya, saya tahu dia ngomong apa, tapi saya nggak bisa balas. Kalau udah sampai di fase itu, yang teman-teman butuhkan adalah prakteknya. Udah, prakteknya aja. Saya bisa nonton film nih, saya tahu apa yang dia katakan, tapi saya nggak tahu cara balesnya. Yang teman-teman butuhkan adalah prakteknya aja. Butuh teman praktek. You need practice. You need to practice. Mau sendiri atau bersama teman. Kalau nggak ada temannya ya harusnya sendiri ya. Gimana caranya? Ya dicermin atau curhat sama diri sendiri pakai bahasa Inggris, berdoa, ya Allah, give me soulmates, ya Allah. It's okay, no problem. Itu based on my opinion ya. Kayak gitu aja. Ya, thank you, Ya, bro. seperti itu. Kak, kalau di Indonesia itu kan ngomongnya ke sesama pakai ujung, misalnya di mana Kak atau dari mana Bang, ada barang Kak. Inggrisnya ujungnya tergantung. Mereka itu apa? Tergantung ya. Kalau misalnya dia perempuan di awal aja, dan biasanya kita itu nggak pakai ini. Kita dong kok. Saya merasa salah satu dari mereka ya. Apa namanya? Untuk kayak sopan santun ya. Misal ada bapak-bapak nih, kita bilang mau kemana Pak? Itu misalnya kalau misalnya di sana sama orang tua sendiri itu pakai you aja. You, where are you going? Where are you going? Mau kemana kamu? Itu ngomong sama bapak ya. And it's normal. Sama guru pun gitu. Where are you going? Misal mau kemana Pak Guru ya? Mau kemana Pak? Kayak gitu kalau di Indonesia kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kita mau tanya gurunya kita mau kemana? Where are you going? Tapi untuk lebih sopan memang bisa.
Dan itu bukan berarti kalau tidak pakai sir itu kurang ajar ya. Enggak. Tetap sopan kok, tetap sopan. Ya. Sir itu kalau pakai sir itu Pak artinya, sir. Kalau misalnya untuk ibu-ibu, Mrs. Kalau untuk mbak-mbak, ya. Jadi ada sir, ya, ada sir atau Mister aja. Mister itu sebenarnya artinya tuan. Itu lebih formal banget. Jadi agak mereka nggak suka kadang. Kalau misalnya untuk perempuan yang udah nikah, Mrs. Kalau misalnya perempuan yang belum nikah, Miss. Kalau laki-laki yang belum menikah, ya biarin aja. Mau gimana lagi? Ya, nggak ada speciality-nya untuk laki-laki mah. Untuk cewek aja. That's kalau misalnya mau bilang kak atau gimana, nggak usah sih. Langsung aja you atau apa. That's. Sama perbedaan penggunaan her sama him. Yang perbedaan antara him sama her jika di sebuah percakapan. Nah, teman-teman, biasanya misal saya gosip sama si Siska, kamu tahu dia nggak? Nah, kalau yang ku maksud dia ini si cowok, pakainya him. Do you know him? Kalau misalnya dia yang ku maksud ini perempuan, do you know her? Itu perbedaannya him sama her ya. Kayak gitu. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Sis Ira, what is your question? Halo, Sis Ira Silvatiani. Ya, Mister mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Sebelumnya, Mister, Hey, Miss. ini kan Mister. Gimana? Halo. Bentar, mau nanya kan Ada apa ini? eh, ada simpul itu. Eh, Kak, mau nanya kan, kalau kan nih, misalkan kita dalam prodi kayak kesehatan gitu kan, nah untuk kayak lancar, sedangkan kayak ngambil kelas ini kayak ngambil dari setengah kayak waktu luang gitu ya. Terus sedangkan ada matkul bahasa Inggris gitu, dan biasanya kan kalau nanya aja sih gitu, apa biasanya ada nggak kayak tutor atau apa gitu Kak? Untuk apa? Untuk kayak misalkan orang nih kayak misalkan kita mau dijelaskan terus kita kan pakai menjelasinnya itu pakai bahasa Inggris sedangkan kita itu masih kayak ngomong-ngomong gitu nggak paham ini maksudnya apa gitu terus kayak biar untuk paham dan kayak listennya biar kayak nggak terlalu kayak biasanya kan kalau orang baru awam orang kayak dengar bahasa Inggris itu kayak kayak apa sih nggak ini kayak gimana gitu cara itunya sedangkan kayak kita butuh pemahaman gitu. Ah, itu kalau misalnya di kelas ini atau mungkin matkul bahasa Inggris di kampusnya. Di sini, di sini juga You kayak may Mister ngejelasin gitu ya. you may ask me. You may ask me. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan aja ya. Walaupun di luar kelas teman-teman bisa tanyakan saya secara japri aja nggak apa-apa sebenarnya. Jadi, cuman saya slownya respon banget. Responnya slow banget. Slownya respon banget. Ya kayak gitulah ya guys. Oke, sekarang saya kasihkan sedikit ya. Teman-teman, I am going to give you a little ya untuk beberapa orang aja yang silakan. Teman-teman, pick the hobby, bukan hobi sih, lebih ke aktivitas. Pick activity, pick the activity that you have never done, yang teman-teman belum pernah. Pick itu pilih ya. Pilih aktivitas that ini bisa berarti yang.
yang you have never done, belum pernah. Have never itu belum pernah. Belum pernah lakukan, but tapi you wanna try it. Kamu wanna itu singkatan dari want to yang artinya ingin. Try itu coba. Nah, pertama why? Kenapa? Ya. Terus yang ini pertanyaan nomor berapa sih? Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan ini nggak usah, teman-teman, karena agak sedikit ambigu. If you can do it, where? Di mana? Nah, teman-teman, if you can do it itu artinya apa? Jika. Jika kamu can itu bisa. Jika kamu bisa, do itu melakukan. Melakukannya, do it. Where? Di mana? Teman-teman mau lakuin di mana? Where do you want to do it? Kamu ingin lakuin di mana? Silahkan ditulis di chat box-nya ya. Dan akan saya panggil satu persatu. Oke. Tapi nggak semua. Karena ini masih bersifat ringan. Ya. Nggak apa-apa pelan-pelan aja Kak. Nanti iya, pelan-pelan aja belajarnya. Nggak langsung ini ya. Nggak langsung just. Nggak paham Kak, saya kasih contoh. Pick the activity that you have never done. Pilih satu aktivitas yang belum pernah kamu lakukan. But you wanna try, tapi kamu ingin lakukan. I want to do, saya ingin. Saya kasih template-nya ya. Nomor 1, I want to try. Kalau misalnya saya kan skydiving. If you can do it, if I can do it, I wanna atau I want to do it in. I want to do it in di mana kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu template-nya teman-teman. I want to try, saya ingin melakukan. Pakai verb ing ya. Misal, contoh saya nih. Pick the activity that you have never done. Pilih hobi yang belum, pilih aktivitas yang belum pernah kamu lakukan tapi kamu pengen lakuin. First, ada why-nya ya. Sorry, ada why-nya deh. Why-nya itu because I kayak gitu. Nah, teman-teman, I want to do skydiving. Why do you want to do it? Kenapa kamu ingin lakukan itu? Because I can swim, I can walk, I can run, but I cannot fly. Tapi saya nggak bisa terbang. So, I want to do skydiving because I want to try how it feels to fly. Gimana rasanya terbang? Gitu. The last, if you can do it, kalau kamu bisa lakukan, di mana? Where? I want to do it in Monas, maybe. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa, Burj Khalifa. That's. Teman-teman seperti itu. Bro Dede, apa pertanyaannya? Oke Kak, terima kasih. Mau tanya gimana kalau cara mudah ya untuk diskusi, kan kita sedang ada diskusi bahasa Inggris di tempat kerja ya. Untuk mudah beradaptasi dalam berbicara bahasa Inggris untuk diskusi gimana ya Kak? Terima kasih. Maaf bro, suaranya kurang jelas. Bisa diulangi? Cara mudah untuk diskusi dalam sebuah forum bahasa Inggris. Saya kan baru tahap belajar, untuk mudah belajar dalam diskusinya gimana caranya untuk mengungkapkan dalam bahasa Inggrisnya, kan masih susah ya, kosakatanya masih sedikit, juga pengucapan juga banyak yang salah. Nah itu untuk memudahkan kita dalam forum diskusi itu bagaimana ya? Of course, yang dibutuhkan adalah courage ya, keberanian, of course that confidence, dan pastinya you need vocabularies ya. Walaupun sebenarnya itu aja modal 2.
keberanian sama kosakata. Ketika kita udah berani untuk ketika kita udah punya kosakatanya, terus kita berani juga untuk berbicara, em, kemungkinan besar walaupun kita tidak berbicara dengan sentence order yang baik, walaupun kita tidak berbicara dengan urutan kalimat yang baik, maksudnya grammarnya, SPOK-nya, rumusnya masih salah, kemungkinan besar masih bisa ketahuan kok artinya apa. Itu aja sebenarnya. Ya, bro, itu aja dulu sebenarnya. Yang penting your confidence, your courage, sama kosakata. Oke, thank you, Kak. Oke, Sis Nadia, what about you? What's your question? Oke, aku mau tanya, how to be confident speak English in public? Because I've been practice in my room with my cat too. But if I go to outside and talk to someone, it's kind of weird and nervous. So, how to be confident speak English? But you are talking in English with me right now, so I think you have confidence enough. But my hand is really shaking right now because I'm And nervous. Oke, jadi teman-teman untuk masalah malu, masalah takut itu ada yang bilang masalah ketakutan itu bukan soal dipikirkan tapi soal ditindaki. Maksudnya that's masalah nervous lah, ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman takut jangan dipikirin tapi langsung aja karena sama kayak mungkin Sis Nadia di sini masih awal-awal nervous tapi percaya nanti pertemuan keberapa lagi setelahnya ke depannya teman-teman pasti udah akrab sama yang lain, confidence udah tidak ada nervous-nervous lagi. Paling ada tapi nggak senervous sekarang. That's so Okay, thank just you wait for for your attention. You're welcome. Ya. Oke, nah teman-teman, I want siapa? Sis Patricia. Sis Patricia, can you please read about what do you want to do? Halo, Sis Patricia. Yes. Okay, please read about your result. What do you want to do? Why and where do you want to do it? I want to try writing because I want to have a new skill. And if I can do it, I want to do in home or everywhere. Okay, thank you very much. What about bro, kata select sama kata pick itu bedanya apa? Select itu lebih ke memilih kayak gimana ya yang pakai select hampir sama sih, tapi how do you say it? Select itu lebih ke udah ada optionnya, sementara pick itu terserah yang mana kayak gitu. Belum ada di option, ya. Dan pada dasarnya sama kok. Teman-teman, I've seen there are many things that you sent me here. Nah, teman-teman, but I'm really sorry, time is up. We need confident bro, and don't worry to be miscom. Iya, jangan takut miskomunikasi, itu wajar ya. Can you ask me your Mobile Legend? Can I? Jangan can you ya. Can I ask you your Mobile Legend so we can play together? Saya masih epic guys. Oke, later. Nah, teman-teman, sekarang I'm really sorry, tapi teman-teman silahkan dikirim ke grupnya ya. I want you to send it to your group. Saya pengen teman-teman untuk kirim ke grupnya, karena itu grupnya udah nggak ini ya. Grupnya udah nggak apa sih namanya? Udah nggak di mute lagi. Dan silahkan saling komen. Ya. Kalau diperbolehkan saling komen. Dan kalau bisa pakai bahasa Inggris. Mau mengeluh di dalam nggak? It's okay, saling mengeluh. That's okay, bisa ya. So guys, thank you very much. But because our time is up, maaf teman-teman, tapi waktunya kita sudah habis. I'm really sorry for that. Maaf banget soal itu. But maybe that's all for me. Mungkin itu aja dari saya. Teman-teman sehat selalu. Masalah belajar bukan tentang seberapa semangatnya kita, tapi seberapa konsistennya kita. Only that. Okay.
So guys, Oke, sir. Thank you. Thank you. ya itu bukan Thank itu bukan you. karena mood ya. Jadi belajar itu ya hampir sama ini. Oke, Sir. Oke, thank you. Ya. Thank you, Thank Bro you, Kavi. bro. Sudah Thank persis you. kali ini. Okay. So that's all. Thank you very much. Jelas saya. Thank Wassalamualaikum you, bro. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, bro. See you Thank you. tomorrow. Sampai Waalaikumsalam jumpa besok teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. See you Bro, see you tomorrow. tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank